Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yun Yulianti dari SMP Negeri 1 Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, serta penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar peserta didik di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Pembelajaran berdiferensiasi penting untuk memenuhi beragam kebutuhan belajar di semua fase perkembangan peserta didik. Metode ini dapat meningkatkan minat dan pencapaian hasil belajar, terutama pada mata pelajaran IPA yang sering dianggap sulit. Stigma kesulitan ini mempengaruhi hasil belajar, terutama pada konsep numerasi. Kemampuan numerasi melibatkan penggunaan fakta, konsep, prosedur, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Perubahan kebijakan dari ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM membuat kita semua menyadari betapa pentingnya penguatan numerasi diterapkan pada semua mata pelajaran, terutama IPA. Kemampuan numerasi akan menggiring peserta didik untuk bernalar kritis dalam mencari solusi pada pemecahan suatu masalah. Sehingga dalam pembelajaran penguatan numerasi diperlukan model, metode, strategi pembelajaran yang berekosistem aman, menyenangkan, inklusif, dan nyaman. Sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan berpihak pada peserta didik. SMP Negeri 1 Cisalak adalah sekolah dengan lebih dari 1.000 peserta didik yang heterogen. Diperlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hasil raport pendidikan tahun 2024 menunjukkan 100% peserta didik mencapai kompetensi minimum dalam kemampuan numerasi. Namun, meski demikian, masih ada tantangan dalam meningkatkan capaian beberapa subindikator, seperti kompetensi guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran dengan skor 60,31, serta manajemen kelas dengan skor 60,56. Maka dari itu, SMP Negeri 1 Cisalak harus terus berbenah untuk meningkatkan capaian hasil rapor pendidikan di tahun-tahun berikutnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kemampuan numerasi, di antaranya kualitas pembelajaran, refleksi, dan perbaikan pembelajaran oleh guru, serta kepemimpinan instruksional. Tantangan yang sering muncul pada pembelajaran IPA, terutama pada topik pencemaran tanah, yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami infografis, data, dan kalimat dengan simbol-simbol matematika. Hal tersebut membuat topik pencemaran tanah yang erat sekali dengan topik derajat keasaman atau pH terkesan abstrak bagi peserta didik. Berdasarkan situasi dan tantangan yang terjadi di SMP Negeri 1 Cisalak, penulis mencoba melakukan implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kemampuan numerasi atau disebut dengan interaksi. Aktivitas belajar yang dirancang lebih menekankan unjuk kerja berbasis numerasi dengan menggunakan masalah kontekstual di sekitar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum pembelajaran, penulis menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memilih materi yang akan disampaikan, kemudian membuat modul ajar. Peserta didik diberikan asesmen awal yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar dan sebagai dasar untuk pengelompokan. Pemberian asesmen awal dilakukan beberapa hari sebelum kegiatan pembelajaran. Dari hasil asesmen awal yang dilakukan, terdapat 3 kelompok belajar peserta didik, yaitu kelompok kurang paham, sedikit paham, dan paham utuh. Pada kegiatan pendahuluan, peserta didik berdoa bersama, mempersiapkan alat tulis dan buku catatan, diingatkan tentang kesepakatan kelas, melakukan ice breaking, menyimak persepsi yang diberikan oleh guru, menyimak penyampaian tujuan pembelajaran, serta menyimak alur kegiatan pembelajaran dan rencana penilaian. Ke depan dulu amati, biar lebih jelas. Di sana ada apa nih ya? Apa nih? Ngepel. Lagi apa? Lagi ngepel. Ngepelnya bagus ya. Lagi ngepel. Siapa nih yang putih nih? Ibu mau kita berkelompok seperti kelompoknya. Pada tahap ini, peserta didik dikondisikan berkelompok. Lembar kerja yang diberikan adalah LKPD berjenjang sesuai dengan hasil asesmen awal. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi diferensiasi proses. Masuk ke langkah kerja berikutnya, apa tuh yang ke-8? Yuk bareng-bareng. Kalau ini coba itu juga ada.
Anak-anakku, ini pertanyaan bagus nih. Jadi Bu, kalau waktu kelas itu cuma uji PH, iya benar. Kalau untuk pengamatan cacing hanya di wadah, ya, di wadah. Pada tahap ini merupakan implementasi diferensiasi konten dan proses. Untuk diferensiasi konten, peserta didik menggali informasi dari berbagai sumber seperti bahan ajar, artikel, dan video. Sedangkan untuk diferensiasi proses, guru mengakomodasi penyelesaian praktikum dan pengisian LKPD dengan kecepatan yang berbeda antar kelompok serta aktivitas berjenjang tergantung kesiapan belajar masing-masing, namun tetap fokus pada tujuan pembelajaran yang sama. Masih baik-baik aja. Daripada hati campur aduk, cacing bergerak-gerak mengeluarkan lendir, dan di menit kedua mengeluarkan lendir dan ada yang mati. Pada tahap ini merupakan bentuk implementasi diferensiasi proses. Peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi hasil kegiatan praktikum. Presentasi hasil praktikum diawali dari kelompok kurang paham, kemudian kelompok sedikit paham, dan diakhiri oleh kelompok paham utuh. Kesimpulannya, ternyata pengaruh karbon dan pestisida berbahaya terhadap tanah dan cacing. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah. Barusan udah praktikumnya benar terjawab ya. Oke, ini kesimpulannya ya. Kamu tadi sudah menyimpulkan dari mulai definisi pencemaran tanah. Oke, ini definisinya. Pencemaran tanah. Hasil dan dampak dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kemampuan numerasi atau interaksi sesuai dengan harapan. Semua kelompok belajar sukses sesuai kemampuan masing-masing. Peserta didik dari kelompok kurang paham aktif terlibat dan merasa senang menyelesaikan LKPD. Dalam kelompok belajar tidak ada kesenjangan kemampuan, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Hasil kuis dari kelompok kurang paham pun bersaing dengan kelompok paham utuh. Peserta didik dengan kemampuan lebih mendapatkan pengalaman belajar bermakna tentang pencemaran tanah melalui aktivitas yang menantang, mendorong eksplorasi ide dan kreativitas. Dari hasil observasi yang saya lakukan, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu strategi yang bisa mengakomodir keberagaman kebutuhan belajar peserta didik. Guru menyajikan berbagai aktivitas untuk mengeksplorasi pemahaman sesuai dengan kesiapan belajar ataupun gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Nah, hal ini bisa meningkatkan keterlibatan peserta didik, menciptakan kesetaraan belajar, dan menjembatani kesenjangan belajar antara peserta didik yang dianggap berprestasi dengan yang dianggap tidak berprestasi. Nika merasa senang setelah melaksanakan praktikum pencemaran tanah bersama Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis masalah, praktikum, menyimak video, dan berdiskusi dengan teman membuat Nika lebih mudah memahami materi IPA. Nika juga merasa senang saat mengikuti kegiatan presentasi di depan kelas dan bisa membuat diri Nika merasa tertantang dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri Nika sendiri. Nika juga merasa diberi ruang oleh Ibu dan kebutuhan pelajar Nika terpenuhi dan bisa menjadi yang terbaik sesuai versi diri Nika sendiri. Dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, saya merasa mendapatkan pembelajaran yang bermakna tentang konsep pencemaran tanah. Berbagai aktivitas yang Ibu Guru sajikan memberikan tantangan tersendiri sehingga saya bisa mengeksplor berbagai ide, kreativitas, dan rasa ingin tahu pada diri saya. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis masalah sangat bermanfaat. Kami diberikan kesempatan untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah pencemaran tanah dalam kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya kami dapat menarik satu kesimpulan. Tentu saja, hal ini sangat baik untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan numerasi. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kemampuan numerasi atau interaksi memberikan kesempatan pada peserta didik dalam investigasi pemecahan masalah dan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Dengan kemampuan numerasi, peserta didik mampu memecahkan masalah dalam konteks kehidupan sehari-hari dan mampu menganalisis informasi yang diperoleh dari sebuah kasus, kemudian menggunakan interpretasi analisis untuk memprediksi atau mengambil kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi pembelajaran yang bisa mengakomodir keberagaman kebutuhan belajar peserta didik. Guru menyajikan berbagai aktivitas untuk mengeksplorasi pemahaman sesuai dengan kesiapan belajar ataupun gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Hal ini bisa meningkatkan keterlibatan peserta didik, menciptakan kesetaraan belajar, dan menjembatani kesenjangan belajar
antara peserta didik yang dianggap berprestasi dengan yang dianggap kurang berprestasi.